Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Kembali hari ini kita dipertemukan lagi pada pertemuan kedua pada mata pelajaran fikih. Sebagaimana yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan pertama kita, bahwa untuk materi pertama pelajaran fikih itu adalah tentang sholat sunnah rawatib. Namun sebelum Ibu lanjutkan pada materi tersebut, sebelumnya Ibu akan mengulang dan mengingatkan kembali arti daripada wajib dan sunnah. Wajib adalah apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Sedangkan sunnah itu adalah ibadah yang dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa, tetapi rugi. Kenapa? Sebab orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah sunnah, maka ia hanya dapat mendapatkan pahala dari ibadah wajibnya saja. Sedangkan orang yang mengerjakan ibadah sunnah, maka dia akan mendapatkan dua buah pahala. Pahala daripada ibadah wajibnya dan pahala daripada ibadah sunnahnya. Salat itu ada yang wajib atau fardu dan ada yang sunnah. Salat yang wajib atau fardu dalam sehari semalam itu ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, itu adalah sholat yang wajib yang harus kita kerjakan dalam sehari semalam. Sedangkan materi kita hari ini itu adalah tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik yang dikerjakan sebelumnya maupun sesudah salat fardu. Orang yang mengerjakan salat sunnah rawatib sebelum salat fardu itu disebut qobliyah. Sedangkan yang mengerjakan sesudah salat fardu itu disebut ba'diyah. Jadi ada yang dikerjakan sebelum salat fardu, ada yang dikerjakan sesudah salat fardu. Hukum daripada salat sunnah rawatib adalah sunnah. Salat sunnah rawatib ada yang sunnah muakkad dan ada yang sunnah ghairu muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Bilangan rakaat salat sunnah rawatib yang muakkad: yang pertama 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. Jadi ada 10 rakaat bilangan salat sunnah rawatib. Sedangkan yang ghairu muakkad itu ada 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, dan 2 rakaat sebelum salat isya. Yang ghairu muakkad itu ada 12 rakaat. Ibu ulang, bilangan rakaat sunnah rawatib yang muakkad ada 10, sedangkan yang ghairu muakkad itu ada 12. Contoh, ayah akan mengerjakan salat subuh. Sebelum mengerjakan salat subuh, ayah mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Artinya ayah sedang mengerjakan salat sunnah rawatib qobliyah. Atau misalnya ayah juga akan mengerjakan salat sunnah rawatib zuhur, maka dikerjakannya sebelum melaksanakan salat zuhur, itu namanya qobliyah. Sedangkan pada salat maghrib itu sesudah salat maghrib dikerjakannya, artinya ayah sedang mengerjakan salat sunnah ba'diyah. Salat sunnah rawatib itu harus dibiasakan sejak dini. Ada beberapa hikmah atau keutamaan salat sunnah rawatib bagi orang yang senang melaksanakannya. Yang pertama, salat sunnah rawatib itu menjadi penyempurna salat fardu yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Yang kedua, akan mendatangkan banyak kebaikan bagi orang yang senang mengerjakannya. Ketiga, orang yang sering melaksanakan salat sunnah rawatib pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang keempat, mencegah perbuatan buruk. Nah, itulah beberapa keutamaan dari salat sunnah rawatib.
Lalu bagaimana cara melaksanakan salat sunnah rawatib? Salat sunnah rawatib itu dikerjakan secara munfarid atau sendirian dan tidak didahului dengan azan. Tidak ada salat sunnah rawatib sesudah salat subuh dan salat asar. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.